Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qa'il, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah dengan seizin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah taala saya akan bacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada pertemuan yang lalu tidak bisa live melanjutkan kisah-kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, ya begitulah sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita sudah berencana, akan tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Kita terima dan kita jalani segala pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terperangkap dalam kalimat kalau, seandainya, andai kata, dan kata-kata semisal. Jangan sampai. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat jiwa raganya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, walaupun pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah atas apa yang bisa membuatmu bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan pernah sekali-kali merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila ada sebuah musibah yang menimpamu, fala taqul, jangan sekali-kali engkau mengatakan lau anni fa'altu hadza lakana kadza au kadza. Kalau seandainya, jika misalnya, seandainya saja, andai kata aku tidak melakukannya, atau andai kata aku melakukannya seperti ini, pasti kejadiannya nggak seperti ini, pasti demikian. Kata Rasulullah, tidak boleh mengucapkan yang seperti ini. Walakin, akan tetapi katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya berdasarkan takdir Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Fa inna lau, karena sesungguhnya kalimat lau, jikalau, seandainya, andai kata, taftahu amala syaitan, akan membuka pintu-pintu jalan-jalan untuk asyaitan ar-rajim. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, parit berbentuk lingkaran sudah digali, kayu-kayu bakar sedemikian banyaknya telah diletakkan bertumbuk-tumbuk, api pun dinyalakan, maka api tersebut pun berkobar-kobar, panas sangat membara, walaupun sudah mengambil jarak antara lingkaran dengan posisinya. Namun saking panasnya, saking membaranya, saking berkobar-kobarnya api yang dinyalakan, tetap menyengat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun saat itu diikat ke dalam sebuah ketapel, kemudian dilemparkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ke dalam parit yang sudah diberi kayu bakar tadi, yang api menyala dengan sangat membara, berkobar-kobar. Nah,
Saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilemparkan ke dalam api tersebut, tiada kata yang keluar dari bibir Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kecuali hanya ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Beliau senantiasa ulang-ulangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupiku, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindung yang paling baik. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindung yang paling indah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kalimat pusaka hasbiyallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam saat beliau dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Demikian juga kalimat tersebut adalah kalimat pusaka yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang Badui dan orang-orang munafikin mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di kota Madinah dikepung oleh tentara Quraisy dan Ghatafan. Tentara Quraisy dan Ghatafan bersekutu, berserikat, bersepakat untuk sama-sama membangun, menyusun kekuatan, menyerang kota Madinah dari segala penjuru. Akhirnya pun Quraisy dan Ghatafan berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Madinah. Berangkatlah pasukan Quraisy dengan Ghatafan menuju kota Madinah. Seketika itu pula lah orang-orang munafik, demikian juga orang-orang Badui yang jarang sekali hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, mereka orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, sudahlah takutlah dengan mereka, menyerahlah dengan kekuatan mereka. Nah, sudahlah, jangan lagi engkau mendakwahkan apa yang engkau bawa. Lihatlah tentara kaum Quraisy, tentara Ghatafan sangat banyak. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fazadahum imana. Malah justru saking banyaknya orang-orang Quraisy, saking banyaknya orang-orang Ghatafan yang semuanya ingin menyerbu kota Madinah, justru hal tersebut membuat keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bertambah kuat. Tekadnya untuk semakin memegang teguh bendera Allah Subhanahu wa taala semakin menguat. Wa qalu, dan tidak ada ucapan yang sering mereka ucapkan kecuali adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kami, wa ni'mal wakil, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kembali ke kota Madinah bi ni'matin minallah, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, lam yamsashum su'. Sama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya tidak tersentuh sedikit pun dengan kejelekan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah. Para sahabat kembali ke rumah-rumah mereka di kota Makkah dengan membawa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy dan kaum Ghatafan satu jengkal pun tidak dapat masuk kota Madinah. Dengan apa?
bifadlin minallah, bini'matin minallah wa fadl, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seluruh penduduk Babilonia ketika itu merupakan lawan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sidang majlis tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak memiliki teman satupun, tidak memiliki kawan satupun dalam majlis tersebut. Dalam majlis tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya meminta pertolongan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam inqalaba, kembali beliau bi ni'matin minallah wa fadl, dengan kenikmatan dan keutamaan dari Allah. Lam yamsas susu, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sama sekali tidak tersentuh kejelekan. Api sama sekali tidak membakar tubuh beliau alaihi assalatu wassalam. Nah, demikianlah sahabat rasyid rahimani wa rahimakumullah. Apabila engkau berada di atas kebenaran, kenapa harus gentar? Apabila engkau berada di atas al-haq, kenapa, apa yang engkau takutkan? Nah, yakinlah, teguhlah, ucapkanlah selalu kalimat pusaka yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam api, namun Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api tersebut, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, wa salaman, dan selamat untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Api yang pada asalnya itu membakar, sifatnya itu membunuh, sifatnya itu menghancurkan, namun karena sebab hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam justru merasakan api itu sebagai sahabat, merasakan api itu sebagai salaman, sebagai penyelamat, sebagai penyelamat. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa'aradu an yantasiru fakhuzilu. Mereka penduduk kota Babilonia ingin menolong tuhan-tuhan mereka, patung-patung mereka, fakhuzilu, justru mereka terendahkan. Wa aradu an yartafi'u fattada'u. Mereka hendak berbangga, sombong atas nasihat Ibrahim alaihi salatu wassalam, justru mereka jatuh terhina sehina-hinanya. Wa aradu an yaghlibu faghulibu. Mereka hendak mengalahkan, justru dikalahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka penduduk kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin membuat tipu daya kepada Ibrahim, faja'alnahumul akhsarin. Akan tetapi justru kami membuat mereka orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Itu kata Ibnu Katsir, hadza fid dunya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa amma fil akhirah, akan tetapi dan adapun saat mereka berada di akhirat kelak, fa inna narahum la takunu alaihim bardan wala salama. Sungguh api mereka, karena mereka akan masuk ke dalam neraka, sungguh api yang akan mereka rasakan, la takunu alaihim bardan, sama sekali tidak membuat mereka atau api tersebut tidak menjadi dingin untuk mereka. Wala salaman, api tersebut pun tidak menjadi sesuatu yang menyelamatkan mereka. Wala yulaqawna fiha tahiyatan wala salama. Dalam neraka tersebut mereka, kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang hampir seluruhnya ingkar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, saat mereka dilemparkan ke dalam api neraka, sama sekali tidak diucapkan kepada mereka kalimat tahiyah, ucapan selamat. Demikian juga tidak diucapkan kepada mereka doa keselamatan. Bal hiya kama qala ta'ala, bahkan akhir tempat mereka yang terakhir adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innaha sa'at mustaqarra wa muqama.
Sungguh api yang akan mereka tinggali, api yang akan mereka tempati besok neraka adalah tempat api yang paling jelek, yang paling menghinakan. Sahabat rasyid rahimani wa rahimakumullah, itulah tadi beberapa ringkasan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan penduduk kota Babilonia, di mana seluruh penduduk kota Babilonia ingkar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kafir kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian sahabat rasyid rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan diskusi atau perdebatan, adu argumen antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, menyebutkan kisah antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan seorang raja yang mengaku memiliki sifat rububiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan at-tauhid menjadi 3 bagian. Tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah apa artinya? Tauhid ar-rububiyah artinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu mencipta. Satu-satunya zat. Kita yakin tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mencipta. Demikian juga kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat. At-tauhid artinya mengesahkan, menjadikan sesuatu itu satu. Jadi tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha mencipta, maha memberi rizki, maha menciptakan dan mematikan, menghidupkan, melahirkan, dan maksudnya melahirkan, maksudnya di sini melahirkan yaitu menjadikan makhluk hidup itu mampu untuk melahirkan keturunan. Demikian juga mampu untuk mematikan. Nah, ada seorang raja di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mana dia mengaku bahwasanya dia juga memiliki sifat rububiyah yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang Allah Subhanahu wa taala juga miliki. Nah, jadi dia mengaku bahwasanya dia bisa mencipta, dia mengaku bisa mematikan seseorang. Qala rahimahullahu taala, dzikru munawwarati Ibrahim al-Khalil ma'a man arada an yunazi' al-azim al-jalil. Bab tentang kisah munazarah, adu argumentasi antara Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam dengan seorang raja yang hendak mencopot keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang hendak mengingkari, menentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana nanti yang akan disebutkan bahwa raja tersebut mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Al-Baqarah ayat yang ke-258. Nah, sahabat rasyid rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diskusi atau adu argumentasi antara Al-Khalil alaihi salatu wassalam dengan seorang raja penguasa ketika itu yang sangat bengis, kejam, tidak memiliki belas kasihan, alladzi da'a li nafsihi ar-rububiyah, yang mana raja ini mengklaim, mengaku dirinya memiliki sifat ar-rububiyah,
mampu mencipta, mampu memberi rizki. Fa'attala al-Khalil alaihi salam dalilah. Maka dalam kesempatan itu Al-Khalil alaihi salatu wassalam ingin membongkar kedustaannya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin membantah, mematahkan hujjahnya, bukti-bukti yang dia bawakan. Wa bayyana kathrata jahlihi wa qillata aqlihi. Demikian juga Al-Khalil alaihi salatu wassalam ingin menjelaskan, menerangkan kepada dia, kepada raja tadi, demikian juga orang-orang yang ada di sekitarnya akan bodohnya pemahaman dia, demikian juga sangat minimnya akal yang bisa dia pakai, yang dia pakai. Nah, qala al-mufassirun wa ghairuhum min ulama'in nasab wal akhbar. Ahli tafsir dan sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa raja ini adalah seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Demikian juga ada yang mengatakan raja ini bernama Namrud bin Saleh. Namanya Namrud bin Saleh. Al-Imam Al-Mujahid rahimahullahu ta'ala dan selain beliau mengatakan wa kana ahada mulukid dunya. Dia ini Namrud adalah salah satu raja yang bisa menguasai hampir seluruh dunia. Seluruh dunia ini Namrud adalah seorang rajanya. Dia adalah rajanya. Fa innahu qad malaka ad-dunya fima dzakaru arba'atun. Karena dalam sejarah, kata mereka, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata ahli sejarah, dalam sejarah kehidupan dunia, raja yang berhasil menguasai seluruh dunia itu ada 4. Mukminan wa kafiran. 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. Fal mukminan, adapun raja, 2 orang raja yang berhasil menguasai seluruh dunia yang beragama muslim, yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah Dzulqarnain yang kisahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman. 2 raja ini adalah raja mukmin yang berhasil menguasai hampir seluruh dunia. Wal kafiran, adapun 2 raja kafir yang berhasil menguasai seluruh dunia, kata ahli sejarah, adalah Namrud dan salah seorang lagi bernama Bukhtunassar. Namanya Bukhtunassar. Namrud dan Bukhtunassar. Wa dzakaru anna Namrudan hadza istamarra fi mulkihi 400 sanah. Dan para ahli sejarah menyebutkan bahwa Namrud ini itu berkuasa selama 400 tahun lamanya. Namrud berkuasa selama 400 tahun lamanya. Bayangkan berapa umur beliau. Berkuasa saja 400 tahun lamanya. Beliau menguasai dunia ketika itu. Wa kana qad tagha wa bagha wa tajabbara wa ata. Dia Namrud orangnya melampaui batas, kejam, bengis, tak berperi kemanusiaan, tak memiliki belas kasihan. Wa atharal hayatad dunya. Dia juga senang, ambisinya itu dengan dunia, senantiasa mengutamakan dunia. Ya, seperti itulah kehidupan orang kafir. Orang kafir jarang sekali mereka berharap dengan akhirat. Jangankan berharap, mungkin saja mereka sudah tidak sudah lupa apa sih namanya akhirat, atau sudah tidak lagi meyakini adanya akhirat. Nah, itulah kehidupan orang-orang kafir. Walamma da'ahu Ibrahimul Khalilu ila ibadatillahi wahdah la syarikalah, hamalahu al-jahlu wal-dhalalu wa tulul imhal
ala inkaris shani'. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyeru raja tersebut, karena memang itu tugasnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, baik dia itu raja maupun rakyat, baik dia itu orang merdeka ataupun budak, laki-laki maupun perempuan. Nah, sebagai bentuk amanah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun akhirnya mau tidak mau dan beliau jalani dengan ikhlas, berdakwah kepada raja yang kejam tadi, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi raja tadi terbawa oleh kebodohannya, terbawa oleh kesesatannya, terbawa oleh angan-angannya yang terlalu panjang, terbawa untuk mengingkari adanya Sang Khaliq. Jadi dia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dia mengingkari. Keberadaan Allah dia mengingkari. Fahajja Ibrahim al-Khalila fi dzalik. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin mendakwahi dia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin menyadarkan dia, ingin mengajak untuk bisa berpikir secara jernih, menggunakan akal yang masih sehat. Falamma qala lahul Khalil, maka tatkala Al-Khalil alaihi salatu wasalam, Al-Khalil yang saya maksud di sini adalah Nabi Ibrahim. Tatkala Al-Khalil alaihi salatu wasalam berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Sungguh Rabbku, kata Nabi Ibrahim, adalah zat yang mampu mencipta, mampu mematikan seseorang, mampu mewafatkan makhluk hidup. Maka karena saking bodohnya dia, saking sesatnya dia, saking terlalu panjangnya angan-angan dia, spontan, saking kafirnya dia juga, spontan dia mengatakan ana uhyi wa umit. Kalau gitu saya juga bisa mematikan, demikian juga mewafatkan seseorang. Nah, kata raja tadi, qala al-Imam Qatadah wa Suddi wa Muhammad bin Ishaq. Al-Imam Qatadah, As-Suddi, demikian juga Muhammad bin Ishaq mengatakan, yakni annahu idza utiya birrajulaini, yang dimaksudkan oleh raja tadi, kalau seandainya didatangkan dua orang, qad tahattama qatluhuma, kedua-duanya telah divonis mati, kamu dibunuh, kamu juga dibunuh. Fa idza amara biqatli ahadihima wa afa 'anil akhar fa ka'annahu qad ahya hadha wa amata al-akhar. Jadi anggapan dia, kalau saya tetap memberlangsungkan vonis tersebut kepada A, berarti saya telah menghidupkan seseorang. Kalau misalkan kalau misalkan saya memutuskan orang ini tetap dibunuh, berarti saya bisa mewafatkan seseorang. Kalau saya beri keputusan orang ini diampuni, tidak jadi divonis, tidak jadi dibunuh, maka berarti saya juga menghidupkan seseorang. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Buktinya dua orang tadi. Nah, yang ini saya bunuh, yang satu lagi saya biarkan. Ana uhyi wa umit. Kata Al-Imam Qatadah, Al-Imam As-Suddi, kata Imam Muhammad bin Ishaq, wa hadza laisa bi mu'aradatin lil Khalil. Sebenarnya kalau misalkan kita mau mencermati lagi adu argumentasi antara Nabi Ibrahim dengan raja, sebenarnya nggak nyambung. Raja dia sebenarnya tidak bisa menjawab atau tidak bisa mematahkan argumentasi yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena nggak nyambung. Kata beliau bal huwa kalamun khariji, nggak nyambung, nggak sesuai dengan topik, keluar dari pembahasan. An maqamil munadharah, keluar dari pembahasan, keluar dari topik. Bal huwa tajghibun mah, justru ini cuma trik, intrik untuk mengalihkan topik.
Wa huwa inqita'un fil haqiqah, padahal sebenarnya raja tadi saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan Rabbku itu adalah zat yang mampu mencipta, Rabbku adalah zat yang mampu mewafatkan seseorang, Rabbku adalah zat yang mampu segala sesuatu. Karena mampu segala sesuatu, maka aku menyembah Rabbku, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebenarnya raja tidak bisa menjawab. Karena tidak punya jawaban, akhirnya raja mengatakan hal-hal yang seperti tadi. Ana uhyi wa umit. Saya pun juga bisa mematikan, bisa mewafatkan. Saya bisa menghidupkan, bisa mewafatkan. Nah, menghidupkan maksud si raja tadi, kalau misalkan saya ampuni, padahal nggak nyambung sebenarnya. Orang udah hidup, diampuni kok dihidupkan lagi. Ana uhyi, aku bisa menghidupkan. Padahal sebenarnya nggak nyambung. Nah, sebenarnya enggak nyambung. Qala rahimahullah, fa innal khalila, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam istadalla ala wujudis shani' bi huduthi hadhihi al musyahadat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu ingin mengajak sang raja bahwa di sana itu ada di sana itu ada zat pencipta. Apa buktinya? Buktinya adalah kejadian jagat raya ini. Kejadian jagat raya ini. Ada yang wafat, ada yang lahir. Nah, tumbuh-tumbuhan, ada yang mati, layu, ada juga yang tumbuh berkembang. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, intinya maknanya, coba raja, lihatlah tumbuh-tumbuhan tersebut. Hidup dari tunas-tunasnya, kemudian nanti kering dan mati. Lihatlah kitalah manusia, atau sebelumnya hewan-hewan, lihatlah. Ada hewan yang dilahirkan baru ke dunia ini, ada yang meninggal dunia. Demikian juga kita, manusia. Ada di hari ini yang terlahir baru, demikian juga nanti ada yang meninggal dunia. Makhluk hidup, ada yang meninggal, ada yang mati. Nah, ini semua, itu ada yang mengatur. Tidak mungkin semuanya itu berjalan dengan sendirinya, nggak mungkin. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ingin mengajak raja kepada pemahaman yang demikian. Karena raja itu sudah ingkar dari awalnya, sudah kafir, sudah ingkar, sudah sesat. Sebenarnya dia paham ajakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan sebenarnya dia sudah tidak bisa menjawab lagi ajakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Akan tapi karena kesesatannya tadi, dia berusaha mencari topik yang lainnya. Saya juga bisa. Nah, orang saya maafkan, berarti saya menghidupkan. Orang saya bunuh, berarti saya yang mematikan. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan lanjutan kisahnya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam karena beliau faham bahwa raja sudah keluar dari topik. Namun orang-orang yang ada di sekitar beliau dan raja itu tidak tahu kalau misalkan raja itu sudah keluar dari topik. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena yang dibawa raja itu sudah berganti topiknya, sama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diganti sekalian. Kalau tadi gantinya cuma agak sedikit rempet-rempet, sama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diganti sekalian, agar semakin jelas gamblang kepada seluruh yang hadir ketika itu bahwa raja itu sudah terbungkam, tidak bisa membawakan bukti-bukti tentang ketiadaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, "Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq." Tuhanku, Rabbku, sesembahanku Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendatangkan, yang menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau seandainya kamu bisa mencipta, kamu bisa mewafatkan seseorang, kamu mampu melakukan segala sesuatu, coba rubah haluan matahari tadi, dirubah arah terbitnya. Kalau yang semula di timur, coba sekarang terbitkan dari barat. Fa'ti biha minal maghrib. Datangkan kepada kami matahari dari barat, jangan dari timur.
Ai kata Ibnu Katsir, hadhihi syamsu musakharatun kulla yaumin tatlu'u minal masyriq kama sakharaha khaliquha wa musayyiruha wa qahiruha. Matahari tersebut itu diatur untuk terbit dari timur. Ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya, ada yang menggerakkannya, ada yang menguasainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Fa in kunta kama za'amta min annaka alladhi tuhyi wa tumit fa'ti bi hadhihi syamsi minal maghrib. Kalau misalkan kamu benar, kamu jujur bahwasanya kamu bisa mencipta, kamu bisa mewafatkan, fa'ti bi hadhihi syamsi minal maghrib. Kalau gitu terbitkan matahari yang biasanya dari timur, terbitkan dari barat. Fa innal ladzi yuhyi wa yumit huwa alladzi yaf'alu ma yasha. Karena logika kita, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, logika kita, zat yang maha mampu menciptakan, maha mampu mewafatkan, pasti dia juga bisa melakukan segala sesuatu. Orang dia yang mencipta. Misalkan kita logika biasanya ya, logika biasanya. Saya menciptakan atau menemukan sebuah gadget baru. Nah, misalkan, otomatis saya bisa mengendalikan, ya kan? Nggak mungkin dong kalau misalkan saya menemukan suatu alat, terus saya pamerkan, saya promosikan, saat ada orang bertanya, terus cara programnya gimana? Oh, kalau gitu saya nggak bisa. Nah, saya nggak tahu, nggak paham. Pokoknya saya cuma buat doang, nggak mungkin, mustahil kayak gini. Nah, saya menciptakan misalkan mobil baru canggih banget. Nah, pasti saya logikanya kan seperti itu. Pasti saya bisa mengendalikan mobil tersebut. Nah, nggak mungkin saya promosikan mobil saya ke seluruh penjuru dunia. Kemudian saya buat seminar. Di seminar ada orang yang tanya, Mas, itu cara mengendalikan mobilnya gimana? Nah, langsung tiba-tiba saya bilang, kalau kayak gitu saya nggak tahu, Mas. Nah, saya cuma menciptakan doang. Ya mungkin mobilnya bergerak sendiri mungkin. Nggak mungkin kan, nggak logika, nggak logis. Nah, jadi yang mencipta pasti dialah yang menggerakkan. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, okelah kamu bisa mencipta, bisa mewafatkan. Sekarang matahari. Nah, kalau misalkan kamu benar-benar pencipta, terbitkan matahari dari barat, jangan dari timur. Karena seorang pencipta pasti bisa menggerakkan ciptaannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan kondisi raja tadi, fabuhital ladzi kafar. Maka orang yang ingkar, orang yang kafir, yang sesat, yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, buhita, terbungkam, terdiam, tidak dapat mengeluarkan satu kata pun, tidak dapat menunjukkan satu bukti pun. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat rasyid rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebenarnya menyebutkan sebuah kisah berkaitan dengan ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suddi. Akan tapi wallahu taala alam bisawab, sanad dari kisah ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga wallahu taala alam bisawab apakah kisah ini benar atau tidak, ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena masih dipertanyakan, masih tanda tanya, sengaja saya tidak membacakannya kepada antum semuanya. Insyaallah apa yang telah kita bahas tadi, yang kita bacakan tadi dari tafsiran beberapa ahli tafsir yang menafsirkan ayat tadi, demikian juga beberapa ahli sejarah yang diakui oleh para ulama, cukup insyaallah bagi kita. Demikian juga bisa kita bisa kita ambil pelajaran yang sangat banyak dari kisah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini
bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kisah kita tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berhijrah ke negeri